welcome back again to our channel, Mag TV, Magnificently Inspiring. Kali ini kembali lagi dengan saya Bikul. Di episode yang ke-6 kali ini telah hadir di tengah-tengah kita nih bintang tamu yang sangat spesial dan juga luar biasa. Mereka adalah musisi jazz nasional yang sekarang mulai menetap di Bali dan mengembangkan karirnya mereka di Pulau Bali tercinta ini. Mau tahu siapa dia? Yuk mari kita sambut Mas Riwin Dakuba. Ada juga di sebelahnya kita telah hadir Mbak Andrea Maulana. Dan di sebelahnya lagi ada Mas Idam Nur Said. Wow, kita buka masker dulu yuk, kita bareng-bareng kita mau ngobrolin tentang dunia musik dan jazz, ya sedikit tentang jazz juga yang telah berkibar di Indonesia dan tentunya juga di Bali bakal berkembang pasti ya. Nah ini adalah pentolan-pentolannya. Jadi kita yang pertama kita tanya-tanyain sedikit nih adalah Mas Riwin. Ini merupakan pentolan dari grup band yang sudah tersohor yaitu Tropical Transit. Nah Tropical Transit ini sudah terkenal di zamannya di salah satu negara yaitu Singapura dan juga bahkan sampai ke Amerika. Nah dan di Amerika tuh kalau nggak salah tahun 80-an ya Mas Riwin ya. 96. Tahun 96. Wah itu udah sampai ke Amerika sedangkan sudah sampai ke Singapura juga dan juga pernah diundang di negara Amerika Latin yaitu Costa Rica. Keren banget kan pemirsa. Nah juga mau tanya nih mulai dari umur berapa sih Mas Riwin mengenal dan mulai bermain musik, tentunya di genre apa pertama kali Mas Riwin memainkan musik? Kayaknya saya masih kecil ya. Saya bermain musik, belajar musik setelah tamat SMA. Jadi umur berapa itu ya? Umur 17 dong, 17, Ya, 18 ya. Kebetulan saya tamat SMA umur 12 udah tamat. Saya belajar musik di Pantai Kuta. Wah, di Pantai Kuta pertama kali. Pantai Kuta. Di pantainya musik pertama yang saya pelajarin flamenco. Flamenco gitar. Itu flamenco gitar itu seperti apa ya? Banjo. Spanyol itu. Oh, Spanyol. Belum Ya. ada yang bisa ya. Ya pada saat itu belum banyak yang bermain flamenco. Good. Ya belajar kurang lebih 2 minggu. Only 2 minggu pemirsa, 2 minggu ya. Karena dia harus orang Inggris ini. Iya. Dia harus berangkat Ke negaranya? enggak ke Spanyol untuk ke Spanyol dulu. untuk melanjutkan dia mau sekolah lagi. Iya. Terus tahun 76 itu saya ke Bandung. Ke Bandung. Kuliah. Oke. Saya kuliah di Unpad. Unpad. Ya, jurusan biologi. Dan lari ke musik, pemirsa. Jauh. Iya, terus? Terus ketemu teman-teman dari Pahama. Pahama, ya, vokal grup. Iya. Mulai saya ke rumah salah satu anggota Pahama, bermain musik. Ternyata saya malah bermain sama ayahnya. Ayahnya. Jadi John Patirane itu. Siapa John? Patirane. John Patirane. Patirane. Terus? Ya saya banyak juga belajar dari beliau. Dari situlah Mas Riwin langsung menjadi jawara di Bintang Radio dan Televisi. Bintang Radio. Pada zamannya yaitu di kategori vokal grup yang saya ingat ya. Vokal grup. Keren, juara se-Indonesia guys. Terus sekolah tidak sampai selesai. Karena lebih suka bermain musik. Dan kabur. Saya kabur. Balik ke Bali. Oke. Ke Bali mulai nakal. Ada nakalnya juga, ada. Terus? Tapi terus saya punya ide ya. Saya bikin grup musik Tropical Transit. Nah, dari sana terbentuknya kira-kira Tropical Transit maksud saya kita bermain untuk orang-orang yang lagi transit. Di Bali. Iya. Dan pada saat itu banyak musisi yang transit ke Bali ya. Untuk pergi kemana, mungkin ke Australia. Jadi saya bermain banyak sama musisi dunia yang udah keren-keren gitu ya. Dan saya banyak belajar.
Banyak belajar juga dari transit people ini kan ya. Gitu. Terus dia sampai sekarang. Dan semakin kaya ilmu karena ketemu orang banyak, bersharing gitu ya. Itu kira-kira terbentuknya Tropical Transit itu di tahun berapa kalau boleh tahu Mas? 90. 90? 90. Yakin 90? 90. Karena saya ingat saya tahun 90 saya sudah pernah nonton beliau nih sama teman-temannya yang pokoknya mantap banget bandnya. Dan bisa bikin kita yang penonton tuh menganga. Ya. Itu kalau nggak salah itu tahun 90 ya saya 90. pernah nonton. Bukannya bukan saya pendiri, kenapa saya ngotot ya? Tahun 90. Nah, terus udah untuk itu genre lagunya Om Riwi ini sempat kolaborasi dengan salah satu DJ top yang dari Jepang yaitu Hideo Kobayashi. Dan boleh nggak diceritain sedikit bagaimana sih kolaborasi itu dan sampai di mana dan akhirnya kalau nggak salah itu sempat menempati top 10 number one di Miami. Lagu DJ yang untuk genre chill out ya. Boleh diceritain sedikit tentang kolaborasinya? Dia seorang DJ yang kalau dia show kadang-kadang saya ikut live. Dia DJ saya live. Ya. Emang sekarang lagi ngetren gitu ya? Iya, jarang gitu. Terus dia main ke rumah, dengar musik saya, dia mau. Dia remix lah ya. Bisa kirim semua file, dia remix, dia yang ngurus semua. Dia DJ lah ya. Lingkungan DJ lah yang DJ dia kirim, terus dari top berapa gitu, naik sampai top 10 number one. Top 10 number one itu di Miami ya, pemirsa. Judulnya Balik Cloud. Judulnya Balik Cloud. Nah, buat pemirsa Mag TV boleh dicek di YouTube juga ada Balik Cloud. Itu boleh dicek, itu adalah karya cipta atau karya dari Mas Riwin, yaitu musisi Bali yang sudah bisa sampai go internasional dan masih banyak banget. Nanti sebentar lagi ada bintang tamu yang saya panggilkan nih, yang saya bakal wawancara yang juga nggak kalah internasional juga. Dan selanjutnya saya akan mau coba nih, sejak tahun berapa sih mulai serius banget membuat lagu untuk Mas Riwin ini? Sebenarnya untuk kembali flashback pasti nggak keinget sampai tanggal bulannya. Mulainya itu estimasi kira-kira tahun berapa mulainya, mulai serius banget membuat lagu gitu, masih baru atau sudah lama banget, tahun-tahun lama? Iya, tahun lama sih sudah, cuman kan perangkatnya kan baru sekarang, kita ada perangkat iya betul, teknologinya sekarang. Iya untuk, kalau dulu kan ngerekamnya di kepala aja kan ya. Sampai rumah hilang. Hilang, ya kan? Nanti kalau ditanya, kamu punya lagu, punya, mana? Ada di kepala. Ya kan? Kalau sekarang kan ya dari tahun kemarin saya bikin 2009. 2009 saya bikin lagu album judulnya My Sexy Life. My Sexy Life, makasih. Aduh, seksi banget gua. Dan itu My Sexy Life adalah album pertama dari Mas Riwin. Dan juga apa sih motivasi ya dari Mas Riwin untuk membuat lagu-lagu sehingga yang pendengar itu menjadi adem dan teduh. Nah, pemirsa boleh kita dengerin dulu. Gimana sih motivasinya buat lagu? Apa mau tidur dulu atau mau ke pantai dulu buat mencari inspirasi? Bagaimana? Saya bikin lagu kapan saja. Kalau lagi mood, ya saya bikin. Kalau inspirasi masuk langsung gitu ya? Oh. Langsung ngoprek. Udah kan ya? Jadi, gitu. Cuman saya tidak berpikir, oh ini untuk ini untuk itu. Enggak. Saya bikin aja. Bikin aja. Gitu loh. Orang kalau dengar, kalau suka, ya syukur. Gitu. Tapi pasti suka dong. Saya yang di luar genre, sebenarnya saya lagu jazz tuh saya pengen belajar, tapi menurut saya lagu-lagu jazz yang chill out itu sebenarnya menurut saya didengar itu bagus banget, tapi kalau saya membuat itu susah banget. Nah, ini Mas Riwin sudah bisa membuat, otomatis lebih expert dari kita dong. Dan itu kalau didengar itu adem teduh. Boleh lagi kembali dicek di YouTube Balik Cloud. Ya, oke. Nah, lagu Mas Riwin ini sudah dan membuat single yang terbaru. Ini baru kurang lebih 2 bulan yang lalu menelurkan single dengan Mbak Andrea Maulana. Itu dari ananda tercinta dari maestro jazz Indonesia dan bahkan Asia, yaitu Bapak Ireng Maulana. Boleh saya berbicara dulu sama
Mbak Arya Maulana. Halo Mbak Arya, cantik banget ya. Nah, ini kalau kalian ngelihat di YouTube nonton mereka, itu single mereka tuh ada 2 bahasa, ada bahasa Inggris, bahasa Balinya, dan di sana juga disebutkan bagaimana how to say terima kasih, kayak Astungkare, ada juga Alhamdulillah, apalagi yang sebagai penciptanya Mas Riwin? Om Namo Buddhayo. Puji Tuhan dan Namo Buddhaya, itu semuanya disebutkan, dan itu berarti kita dari beraneka keragaman itu kita bisa menyatu, bergandengan tangan. Nah, inilah dia di lagu Bersyukur ini. Nah, kita sekarang saya mau nanya ke Mbak Andrea nih. Mbak Andrea sendiri sudah mulai kapan sih belajar musik? Apa memang jatuh dari papa atau udah aku belajar sendiri? Gimana, coba ceritain? Awalnya sih memang di rumah itu kan situasinya sangat musikal. Oh iya. Ya. Baru bangun musik, mau tidur musik. Justru alarmnya yang bangunin musik. Kalau musiknya nggak bunyi kita nggak bangun gitu. Jadi sangat musikal sekali di rumah. Awalnya tuh dari lagu-lagu klasik zaman dulu ya, lagu-lagu film gitu kan, jazz-jazz yang dipakai untuk di film-film zaman dulu. Itu awalnya. Situ aku jadi hafal tuh lagu-lagu jazz yang memang dipakai saat itu untuk lagu-lagu classical movie ya kan. Udah gitu ya karena denger musik setiap hari kan pasti lama-kelamaan tuh semua nempel ya. Nempel di pikiran kita, di hati kita. Jadi mood juga bisa keangkat karena musik tadi. Jadi ceria, musiknya sedih ikut sedih gitu. Ke bawah musiknya. Ya. Terus? Ya dari situ aku belajar awalnya aku nggak belajar vokal awalnya. Karena di rumah tuh ada piano. Yang memang ada di rumah standby, kita semua belajar piano. Dan diharuskan oleh papa ya? Iya, papa. Kalau nggak dipukul, lu sekarang. Sebenarnya papa itu kan bisa main alat musik, semua alat musik. Beliau bisa main piano, gitar, bass, drum. Bisa bikin lagu juga, mengarang lagu, bikin lirik juga, aransemen juga, semua lengkap gitu. Secara teknik sih nggak pernah mengajarkan. Caranya begini tidak pernah mengajarkan. Tapi beliau selalu memberikan musik di rumah dengan semua genre sampai lagu pop juga, lagu rock juga, semua genre gitu. Itu selalu dihidangkan di rumah. Jadi kita seperti belajar karena mendengar. Belajar karena mendengar tadi yang akhirnya kita full musik di dalam pikiran kita. Akhirnya kita punya ilmunya. Gitu. Dan kitalah yang memilih nanti ya, jatuh cintanya ke jazz, klasik atau ke pop. Betul. Tapi kalau setiap hari dengar musik begitu, tapi berarti itu adalah satu keluarga itu all round ya. Pop juga gue bisa, jazz gue juga bisa, seperti itu ya. Betul. Nah karena musik itu kan dasarnya katanya piano. Jadi di rumah ada piano, yaudah kita belajar piano semua, kita kakak beradik belajar piano semua. Nanti dari situ baru kelihatan siapa yang memang talentanya ada di musik dan tidak gitu. Ya kita memang awalnya bisa main piano karena ada bacaannya, bukunya kita main piano semuanya. Ada yang klasik ya, kalau zaman dulu klasik gitu. Tapi dari situ nanti kita berangkatnya beda-beda. Ada yang bisanya hanya aransemen, ada yang bisanya mainin pianonya, ada yang bisanya hanya belajar saat itu aja. Tapi setelah itu udah nggak bisa lagi. Itu saya sebenarnya. Itu saya sebenarnya. Tapi akhirnya bisa mengeluarkan single dengan Mas Riwin. Itu kalau nggak salah gurunya ada di sini ya? Ya, saya punya guru vokal dari saya masih remaja, guru vokal. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya, ih enak ya kamu, ayah kamu seorang musisi, pasti kamu bisa belajar vokal sama ayah kamu sendiri. Padahal nggak bisa ya? Tidak, bener, waktunya susah. Beliau hanya memberikan fasilitas aja. Ini loh alat musiknya ada di sini. Tapi kamu kalau mau belajar, silakan belajar. Nah ini adalah guru saya, Idang Nur Said, salah satunya. Ternyata gurunya di sebelah kiri ya. Untung kidal, cuma kalau kidal di kanan ya. Iya betul. Ini kan Idang Nur Said ini kan sangat musikal. Semua alat musik main. Vokal juga mengerti cara bagi suara.
notasi musik, cara pengajarannya itu saya juga kenal ya. Mas Idam juga bisa pecah suara gitu kan. Betul. Pecah kepala kadang-kadang dia bisa mecahin suara di kepala. Ya ini sebenarnya tugasnya berat sekali untuk mengajarkan kita vokal ya, karena kita tidak memainkan alat musik kan, basicnya berangkat dari basic yang beda. Beliau main alat musik yang kita tidak mainkan gitu. Jadi kita mengajarkan saya dari dasar gitu, sampai pada akhirnya mengerti, oh begini ya namanya pecah suara seperti ini. Oh nyanyi yang enak begini, oh kuncinya enaknya di sini, dan lain sebagainya, teknik-teknik dan lain sebagainya. Skillnya ada ya. Kita berbekal skill akhirnya. Betul. Kalau di zaman dulu, di zaman persilatan kita bilang kesaktian kita bertambah. Gitu. Ya. Pernah nonton Brahma Kumbara nggak? Iya bener. Oke, Mbak Andrea, saya mau tanya sedikit nih, kan karena Papa seorang maestro nih, Bapak Irang Maulana, itu kalau di rumah memfasilitasi atau mengajarkan anak-anaknya itu keras nggak sih gitu? Galak nggak? Kalau soal musiknya sendiri, beliau memberikan kebebasan untuk kita belajar musik apa aja, kapan aja. Tapi disiplin dan mental daripada si pemain musik tadi itu yang sangat keras diajarkan. Betul. Karena basic dari seorang seniman itu bukan skillnya, tapi disiplin dan mentalnya gitu. Jadi itu yang diajarkan dari awal saya terjun di dunia entertain ya, entah itu penari, entah itu musik. Saya dulu nari Bali. Iya, tari Bali. Awalnya jadi penari dulu, tari Bali, tradisional. Saya sekolah di Amerika, SMA, kan mesti bawa tradisional Indonesia. Saya memilih tari Bali. Terus begitu sampai di Jakarta lagi, saya nari yang modern gitu. Balet, jazz juga pernah. Terus tarian-tarian modern yang lainnya gitu. Berawal dari situ. Terus terjun di nyanyi juga. Sambil gitu ya? Iya, terjun nyanyi juga. Jadi dua-duanya berjalannya. Itu semuanya kan beliau nggak mungkin mengajarkan tarian juga ya kan, karena memang bukan penari gitu. Tapi yang diajarkan kepada kita itu adalah mental sebagai pekerja seni. Orang panggung. Betul. Mentalnya mental itu adalah basic. Itu yang tidak dimiliki kebanyakan banyak orang ya, kadang-kadang dilupakan bahwa mental itu sangat dibutuhkan sekali untuk pekerja seni. Pertama itu, kedua disiplin. Disiplin itu sangat dibutuhkan sekali untuk, karena banyak pekerja seni yang hebat banget. Tapi acara mulai jam 7, dia datang jam 8 gitu. Karena mungkin merasa udah hebat, bakal ditunggu. Jadi acara jam 7, dia jam 8 gitu. Yang akhirnya buat semua orang akhirnya jadi bingung juga. Aduh, besok-besok mau ngajak lagi, deg-degan gak ya gitu kan. Itu kan sebenarnya mental sebagai kita pekerja seni. Itu yang ditanamkan sama beliau ya pada saat kita mulai melangkah di dunia seni dan profesionalitas. Iya, betul. Oh, gue jadi kesindir. Oke, baik. Selanjutnya, Mbak Andrea kan udah punya single perdana nih sama Mas Riwin Dakuba yang dibuat di Bali dengan genre chill out religion. Boleh diceritain nggak apa sih chill out religion? Saya kembali ke Mas Riwin. Keren banget kali kalau dengerin deh. Iya, musiknya ya yang adem. Betul. Ya. Yang nggak gerasa gurusu, yang nggak bikin pening, ditambah dengan alhamdulillah, astungkara, puji Tuhan, namo budaya, jadi ya chill out tapi ketuhanan juga. Ya betul. Jadi intinya kalau chill out religion itu kalau kita mendengarkan membawa kita ke suasana yang lebih ke kayak teduh, adem. Jadi kita bisa relax. Ini semua otot di kepala, di badan itu bisa jadi relax, chill out ya. Jadi agak lebih ke religi apalagi ya. Itu membawa kita ke suasana yang menjadi diri kita tenang pastinya. Oke. Dan kalau kalian penasaran gimana sih lagu Bersyukur itu ciptaan dari Mas Riwin Dakuba dan penyanyinya seorang anak dari maestro jazz di Indonesia, kalian bisa cek di YouTube mereka. Coba diketik Bersyukur Riwin Dakuba dan Andrea Maulana. Sekali lagi di YouTube diketik Bersyukur Riwin Dakuba dan Andrea Maulana, langsung muncul dan dia paling teratas, silakan dicek. Dan saya mau tanya dulu nih sama pencipta lagu dari Bersyukur itu,
enak banget, adem banget didengarnya. Nah saya mau nanya nih, asal muasal terciptanya lagu ini nih apa asal muasalnya? Apa memang Mbak Andre dan Mas Riwin ini ketemu ngobrol dulu gitu, kita buat lagu yuk, direncanain atau kayaknya aku nyanyi kok enak ya, kayak kebetulan atau direncanakan nih? Iya. Lagu Bersyukur tercipta karena COVID. Oh karena COVID. Ini boleh nih, bagus nih ceritanya. Iya. Cerita kesembuhan dari Mas Riwin. Iya. Jadi saya bersyukur saya terbebas dari COVID. Dengan saya penyakit bawaan yang diabetes dan ini banyak banget. Tapi saya mungkin Tuhan masih sayang ya. Saya masih memberikan kesempatan. Iya, dengan doa dan sebagainya saya sembuh. Ya. Sembuh, boleh ngoprek. Saya bersyukur. Apa namanya tadi? Ngoprek. Ya. Iya, kalian bisa share ya. Saya punya home studio namanya Pitch Studio. Pitch Studio. Alias studio kejepit. Gitu. Saya bikin musiknya, saya kenal Andrea lewat sosial media, akhirnya bertemu. Oke, kita saling bantu. Dia dengerin, udah bikinin lirik. Jadi Andrea yang bikin lirik, terus yang ada bahasa Inggrisnya juga. Kita sempat nanya ke Sandrina juga. Sandrina Malaikiana. Iya, gimana nih? Ada yang direvisi sama dia. Oke, kita ini semua. Terus kita rekam. Rekam dan jadi. Itu di saat mixing lagunya udah buah. Coba deh kalian dengerin deh. Saya nggak bohong ya. Dengerin aja. Kalian adem nggak? Kalau kalian dengerin lagu itu nggak ada, berarti kalian ada harus kesalahan. ke psikiater. Sebenarnya lagunya ada visinya loh. Visinya tuh ada visi di balik lagu ini. Kita ingin mengingatkan teman-teman semua bahwa ini loh kelebihannya Indonesia, negara kita. Visi daripada tema lagu Bersyukur ini dengan background ini adalah dengan keagamaan kita. Itu adalah kelebihan kita, bukan kekurangan. Itu visinya. Judulnya adalah daripada Bersyukur ini adalah perbedaan yang menyatukan kami dan menjadikan kami bangsa yang bersyukur. Itu dan tujuannya. menjadi bangsa yang besar ya. Iya. Indonesia. Wow. Oke, ini kembali ke lagu Bersyukur ya. Apa sih yang membuat Mbak Andrea bisa masuk ke lagu ini sampai aura dari lagu itu dapat dan kena banget pokoknya? Karena coba kalau kalian kalau kalian cek di YouTube, kalian lihat itu seorang Mbak Andre ya, dengan di combine sama ada gending kayak kidung ya, kidung Bali, ada suling, itu tuh gimana ya, aura itu akan kayak orang Bali bilang taksuk gitu loh. Jadi kalau dibawain dengan itu, taksuknya itu kan bakal muncul. Nah itu udah saya tonton beberapa kali, auranya itu dapat banget. Itu gimana tuh bisa dapetin aura itu lagi itu? Padahal kan Mbak Andre ini mungkin ya, maaf ya, mungkin kalau untuk culture Bali tuh belum begitu mengerti banyak ya, tapi udah bisa dapat aura. Saya orang Jawa yang berusaha mengerti culture Bali gitu. Ya, karena yang aku lihat di Bali itu banyak acara-acara sembahyang yang memakai sinden. Terus juga memakai alat musik yang ciri khasnya suling Bali, ya kan? Kalau ada yang mengerti bahasa Bali yang dinyanyikan oleh penyinden ini, Ibu Nik ini, itu Ibu Nik Swasti, dia seorang dosen, orang Bali asli juga, Nak Bali, dosen ya, dia penyinden, benar-benar penyinden dan dosen. Itu kalau ada yang mengerti bahasa Bali itu artinya juga mensyukuri bahwa ini loh dunia, ini matahari, ini kehidupan gitu, kalau ada yang mengerti daripada arti sinden tadi ya. Itu. Dan lagu ini ya beraneka, saya lihat itu pemandangan culture-nya Bali, sampai di pegunungan, sampai di pantai, semua terlihat lengkap. Ditambah lagi penyanyinya membawa ini dengan auranya benar-benar kebuka banget, jadi saya bilang adem. Nah itu dapat.
mungkin next project mungkin bisa mengundang saya untuk ikut bergabung di lagu itu. Oh, Harap sih gua. Oke, baik, untuk kesan yang paling berkesan banget dalam pembuatan video lagu Bersyukur itu pasti ada dong ya. Coba boleh diceritain nggak apa sih kesan yang paling berkesan banget? Mungkin, waktu di sana aku ngelihat ada apa gitu, mungkin ya jangan horor. Sebenarnya yang berkesan itu sikap daripada setiap orang yang berada di area. Mereka mempunyai sikap yang sangat antusias sekali. Semua semuanya merasa bahwa ini adalah milik kita bersama. Itu perasaan yang sangat penting banget ya. Jadi bukan hanya bekerja, tapi ingin sama-sama menyuguhkan yang terbaik. Gitu dari sutradaranya, dari teman-teman bagian timnya penyutradaraan, terus dari bagian yang menyediakan konsumsi sekalipun, pakaian sekalipun, semua punya perasaan yang aduh ini proyek kita loh gitu, kita mau bikin begini, ini harus begini nih supaya bagus. Iya, semuanya merasa ikut andil dan merasa bahwa kesuksesan ini milik bersama. Itu yang aku syukurin saat itu ya. Mau ini nggak, mau ada pesan-pesan nggak untuk mungkin ucapan wah kita keren ya akhirnya hasilnya kepada videographer ataupun dukung dari video tersebut sampai sekarang viewersnya banyak banget. Ya kita baru rilis kira-kira seminggu ya Pak Riwin ya. Kira-kira seminggu yang lalu kita baru rilis, puji Tuhan sekali ya. Sudah sampai 2000 lebih sekarang. Ya, aku sangat surprise sebenarnya dengan hasilnya karena sutradara kita Erik EST itu memang luar biasa sekali. Beliau itu sutradara pembuat film juga. Jadi begitulah hasilnya, tidak seperti video-video klip yang biasa kita lihat, tapi kalau menurutku seperti pembuatan film gitu. Yang hasilnya sangat nyambung-nyambungnya sangat seperti film. Itu yang banyak komen-komen yang aku dapat dari teman-teman juga. Kita juga sebagai yang pelaku seninya di sini surprise. Wah, ternyata bisa ya apa yang kita inginkan di hati kita ini bisa terlihat di videonya. Itu luar biasa sekali. Sutradara kita bangga banget kita dibikinin sama Erik EST. Makasih, keren banget. Dan saya juga nonton tadi udah culture-nya dapet, modernnya juga dapet. Dan kalau mau bilang religi, dari nadanya aja juga terdengar religi banget ya, religi sekali ya. Oke, baik. Next project ya. Kita ada next project dengan Idam Nur Said juga. Baik. Nah, selanjutnya akan saya perkenalkan kembali yang ada di ujung sana yang paling ganteng. Pokoknya paling ganteng, pokoknya udah dah kalau aku ganteng ya. Apa diomongin, iyain aja. Oke. Mari kita sambut dulu dan sapa dulu Idam Nur Said. Mas Idam Nur Said ini dulu pernah membuat proyek keluarga, yaitu dengan keluarganya, itu adiknya Imaniar dan juga Lydia, dan juga di sana ada yang sebagai gawang musiknya itu adalah kakaknya sendiri, yaitu Mas Idam Nur Said. Kalian kalau pernah dengar Aku Malu itu ya lagunya yang paling top sampai sekarang. Nah itu ternyata yang nyiptain dia juga ikut. Nah oke. Baik, saya mau nanya nih Mas Idam sama Mbak Andrea ini mau bakal ada project untuk pembuatan atribut tentang almarhum Papa Mbak Andrea, yaitu Bapak Ireng Maulana ya. Iya, betul. Itu akan dibuatkan kayak scene dan akan dengan musiknya dibantu sama Mas Riwin ya. Iya. Dan saya sebagai vokalnya. Nggak bohong. Nah pokoknya itu dah, pokoknya mereka bakal dibuat behind the scene dan kita bakal nantiin tuh kayak gimana. Boleh nggak dibocorin sedikit kayak gimana sih nanti itu projectnya? Iya, kan, seperti apa? Kan kita ini kalau udah sibuk tidak ada yang mengcover. Iya. Atau jadi aja. Coba dong lihat lagi mulai awalnya megang gitar, senarnya dibenerin, itu kan mesti ada. Andrea juga lagi repair, lagi make up, alisnya masih belum kepasang sebelah. Belum warnanya copot ya. Behind the scene ya. Nelfonin, Biku gak dateng-dateng, itu penting ya. Kalau saya selalu well prepare, 2 jam sebelumnya sudah siap. Lah buktinya tadi datang telat ya. Telepon Saya nggak nyontek. Sebenarnya sih ya. Behind the scene itu mau
menceritakan Publik, tentang autobiografinya Bapak Ireng Maulana ya. Dari sejak dia baru lahir sampai berkecimpung di dunia musik dan hingga menjadi maestro jazz lah kalau boleh dibilang ya. Karena di mana-mana Bapak Ireng Maulana itu diundang sampai Java Jazz dan Mas Riwin juga sempat diundang di Java Jazz yang ada yang ada di Jakarta dan juga di pokoknya sering diundang deh dia. Java Jazz itu udah musisi senior itu ya, memang jam terbangnya udah cus. Nah, dengan Bapak Ireng Maulana ini akan dibuatkan seperti atribut ya. Iya. Untuk mengenang bahwa sebenarnya sih tujuannya untuk tidak melupakan bahwa warisan yang saya dapatkan dari beliau yang bisa membuat saya berdiri sampai sekarang di sini di dunia musik. Sebenarnya tujuannya itu. Nah, karena Ida Nur Said salah satu saksi yang mengikuti dari awal juga selama semasa hidupnya dan juga salah satu yang mengikuti awal dari saya melangkah di dunia musik sampai sekarang. Jadi kita pengen bikin satu mungkin perjalanan hidup sih tidak bisa juga mewakili karena banyak yang kita tidak punya foto-fotonya dari bayi dari apa gitu. Tapi di sini kita lebih menceritakan mungkin bisa behind the scene-nya kita padu-padan dari yang kita masih punya sama yang baru-baru sekarang. Tapi kita lebih menceritakan perjalanan hidupnya yang membuat imbasnya itu sampai ke saya, yang membuat saya mewarisi namanya, dan namanya yang diwariskan ke saya itu melebihi daripada harta karun yang ada di dunia ini, yang membuat saya masih bisa berada di sini untuk mewakili nama besarnya almarhum Ireng Maulana. Ya, oke. Jadi kalau itu behind the scene autobiografi atau tentang kehidupan dari Bapak Ireng Maulana itu bukan sembarang orang yang bisa kecuali anaknya, karena hidup kesehariannya pasti dengan Mbak Andrea ya, satu rumah, apalagi semua dari ujung kaki sampai ujung kepala pasti tahu. Nah, di sanalah akan dibuatnya behind the scene of Ireng Maulana, dan juga di sana nanti mereka akan disandingkan berdua untuk mungkin saya nggak tahu mungkin akan ada lagu yang akan disandingkan dengan Papa lagi main piano ya atau main gitar. Kalian kalau pernah melihat konduktor dari berpacu dalam melodi, nah itu Pak Ireng Maulana kalau kalian penasaran. Nah, di sana nanti akan ada kombinasi antara Papa dan juga papanya Mbak Andrea dan juga Mbak Andrea untuk nyanyi bareng lagu mungkin seperti lagu-lagu Nat King Cole dan Natalie Cole atau mungkin walaupun Nat King Cole itu sudah meninggal, Natalie Cole masih bisa duet collab sama ayahnya yang sudah meninggal. Kalau nggak salah itu lagu apa ya? When I Fall in Love gitu Unforgettable. Unforgettable. Itu yang saya nggak begitu ngerti jazz ya, jadi benar itu ada Unforgettable dari Natalie Cole dan Nat King Cole. Nah, mungkin Mbak Andrea juga nanti akan membuat scene yang lebih beda, pasti lebih menarik tentunya. Nah, kita mau tanya lagi nih, itu scene-nya tuh akan dibuat di mana tuh rencananya? Silakan produsernya, silakan cerita sampai panjang, yuk kita tinggal. Yang pasti itu kan kehidupan Andrea dan papanya. Itu mereka nanti yang lebih tahu Andrea. Kalau saya cuma mengikuti setelah akhir-akhir perjalanannya saya tahu. Jadi di sini nanti yang terlibat teman-teman musisi siapa yang pernah itu saya tahu. Tapi kalau untuk di mana posisi dan tempat waktu lebih baik Andrea yang nentukan nanti. Tapi nanti terakhir itu pasti ada di Bali dong. Ya, yang pasti sih di Bali. Saya tahu karena Mbak Andrea tuh cinta banget sama Bali. Ngomong Bali ya. Oke, baik, di episode ke-6 ini banyak banget nih yang kita bisa share ke teman-teman. Terus luar biasa dan keren banget pokoknya. Pokoknya mau make t-shirt siapa lagi yang mau jadi musisi jazz nih? Boleh, nanti kita share lagi dan jangan lupa untuk mendengarkan video dari Bersyukur di YouTube, tinggal ketik Bersyukur, Riwin Dakuba dan Andrea Maulana, kalian langsung ketemu paling atas. Nah, kalian dengerin, adem nggak? Kalau nggak adem, kalian bisa telepon ke 911 ya. Oke. Dan untuk selanjutnya saya akan infokan untuk Maxstar pendaftaran di gelombang kedua ini sudah akan berakhir di tanggal 10 Oktober ini. Jadi gelombang pertama sudah berakhir dan gelombang kedua akan berakhir di tanggal 10 Oktober.
pendaftaran terakhir. Jadi silakan kalian daftar langsung mendapatkan voucher sebesar 100.000 dari Super Sky Clean dan juga voucher diskon dari The Magendra. Ya, silakan daftar. Jadi nggak ada ruginya dong, bayar 75 dapat voucher yang gede banget. Dan akhirnya sampai juga kita di akhir episode ke-6 kali ini dengan wow, maestro. Boleh dong kameranya, maestro kita, musisi-musisi the best. Boleh tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke. Dan akhirnya untuk like video ini caranya boleh di-share, boleh juga di-subscribe tentunya dan di-like ya. Nanti untuk teman-teman di Mac TV dan juga di video bersyukur juga harus di-share juga dong ke teman-teman yang mau dengerin dan kita juga di-share juga. Dan terus saksikan terus program Garasi hanya di Mac TV, tentunya Magnificently Inspiring. Oke, kita berempat mengucapkan sampai jumpa. God bless you all. Bye-bye.